Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Pukari Podcast aktif dan informatif. Tempatnya anak keperawatan ngobrol santai, tapi tetap ada isinya ya. Aku Jasmine Kinaya, dan di episode perdana kita kali ini kita bakal membahas nih tentang kehidupan yang relate banget sama kita semua. Yap, itu healing. Ya gimana ya, di tengah tumpukan tugas, padatnya laporan, bahkan sampai kegiatan organisasi ini yang seabrek, siapa sih yang kepingin healing? Tapi tenang, aku nggak sendirian kok. Hari ini aku ditemenin nih sama teman-teman kece dari dunia keperawatan. Yang pertama ada siapa nih? Boleh kenalin dulu kak? Hai, aku Zinta, mahasiswa keperawatan semester 4. Di sini aku lagi sibuk nyiapin asuhan keperawatan sama nyiapin laporan buat praktikum minggu depan nih. Wih, semangat ya kak. Nah, yang satu lagi nih ada dari semester muda, tapi semangatnya udah kayak senior nih dilihat-lihat. Coba kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, aku Nuraida Aprilia, aku mahasiswa semester 2 di BSIK. Sekarang lagi sibuk OSCE sama tugas-tugas lainnya. Nah, bareng mereka berdua kita bakal ngobrolin soal healing versi anak keperawatan. Tugas numpuk tapi kepala tetap waras ya. Yuk, cus langsung ke pembahasannya. Oke, sebelum kita makin jauh ngobrolnya, aku mau tanya dulu deh ke kalian. Apa sih arti healing itu menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, healing itu lebih ngasih waktu ke diri kita sendiri. Jadi nggak perlu harus yang jalan-jalan jauh atau ke mall, tapi lebih ngasih waktu ke diri kita buat tenangin pikiran. Jadi bisa kayak nonton TV, nonton YouTube, atau sekedar kegiatan kecil-kecilan yang bisa Kalau menurut aku, karena aku masih semester 2 ya, mungkin belum terlalu sibuk sama Cinta. Jadi buat aku tuh healing itu break sejak dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita punya waktu 5 menit nih buat scroll TikTok, itu udah buat otak itu fresh lagi gitu sih menurut aku. Nah tuh teman-teman, denger ya, healing itu nggak harus selalu ke Bali, ke Malang, atau ke Jogja. Kalian setuju gak kalau healing itu penting banget nih biar kepala kita nggak meledak-meledak? Setuju banget dong, soalnya kalau kita terus-terusan ngelakuin kegiatan tanpa ada istirahat, itu bisa bikin kita kelelahan terus berat. Menurut aku juga aku setuju banget, karena healing juga salah satu apresiasi buat diri kita gitu yang udah bekerja keras selama ini. Tapi pernah gak sih kalian berdua dengar nih ada orang ngomong, healing itu cuma buat kabur dari tanggung jawab. Menurut kalian itu gimana sih? Menurut aku healing itu bukan kabur ya, jadi lebih ngasih istirahat ke diri kita. Kalau kita tahu batasannya, kita tahu porsinya, jadi itu healing bisa jadi obat kita agar nggak kelelahannya itu semakin parah. Nah, dari aku juga tadi setuju sama pendapat Kak Zinta. Healing itu maksudnya bukan berarti kita kabur, tapi justru kita udah nyelesain semua tanggung jawabnya. Jadi nanti tinggal kita istirahatin diri kita dan bisa misalnya biar nggak terlalu pusing gitu sama apa yang kita kerjain. Sekarang masuk nih ke realita yang biasa kita rasain. Kalian biasanya ngapain aja sih dalam seminggu ini? Wah, seminggu ini ya, pastinya dari Senin sampai Jumat tuh full kuliah, apalagi sekarang udah mulai kuliah pagi, selesainya juga sore, apalagi kayak kerja kelompok gitu, pokoknya banyak lah. Ditambah juga ada kegiatan organisasi yang kita tambah. Kalau dari aku tuh sekarang tuh lagi minggu OSCE, jadi Senin sampai Jumat tuh OSCE, terus kayak kalau misalnya kayak sore itu ditambah rapat, terus juga bisa ada kegiatan lain itu yang bikin kita kayak bener-bener full day gitu kita. Pernah gak sih kalian ngerasa nih pengen healing, tapi tuh kayak kepikiran tugas mulu? Jadi kalian ngerasanya healing itu kayak nggak puas, kayak belum maksimal gitu? Sering sih ya, beberapa kali saat kita nyoba healing kayak nonton series atau apapun itu, terus ada tugas yang belum kita kerjain tapi kepikiran, jadinya nonton kita tuh nggak maksimal. Dari aku juga akan kepikiran banget kalau misalnya memang tanggung jawab kita belum selesai. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya dari aku sendiri tuh, aku selesai dulu nih semua tugas-tugas aku, baru aku bisa untuk bersantai dan segala macamnya, biar kayak gak nyesel juga lah maksudnya kita ngelakuin healing tersebut. Nah, ini part yang paling ditunggu-tunggu, tips healing ala anak keperawatan. Nah, aku mau nanya nih ke kalian berdua, ada gak sih cara healing yang gak perlu ngeluarin duit banyak, tapi tuh bisa bikin kalian happy, senang, bahkan kayak plong gitu? Kalau dari aku sendiri ya, kan karena kita memang jadwalnya padat, terus juga kan seringnya kayak karena kita perawatan yang sering kayak praktikum dan segala macam, itu kan capek fisik juga kan selain capek batin. Mungkin kalau dari aku tuh biasanya aku nonton YouTube aja sih, nonton YouTube misalnya kayak nonton 2 video aja udah bikin aku kayak happy lagi, apalagi kan kayak banyak tuh sekarang video-video yang lucu kan. Terus juga mungkin bisa
Mungkin jalan kaki misalnya dari kita nyari jajan nih kan, itu kan juga udah bikin senang kan. Mungkin kalau dari aku itu sih yang nggak terlalu banyak keluarin duit tapi udah bikin senang gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, kebetulan karena memang jadwalnya kita padat ya, namanya juga perawatan, mungkin aku ngeluangin waktu buat nonton video atau drakor-drakor terbaru gitu kan. Jadi bikin kita seneng juga, terus nggak ngeluarin banyak biaya. Paling kita cuma nambah biaya buat ngemil-ngemilnya doang. Dan menurut aku udah cukup banget buat aku recharge lagi. Oke, nah aku juga mau nanya, healing paling cepat dan instan yang pernah kalian lakuin apa? Mungkin ini beli kopi. Soalnya kan aku suka beli kopi, jadi mungkin aku beli makanan atau minuman yang aku suka nih. Nah itu bener langsung otomatis tuh mood aku baik lagi gitu. Kalau dari aku, kebetulan karena habis dari keperawatan jiwa dan itu belajar cara nenangin diri, nah menurut aku yang paling efektif sejauh ini tuh kita dengan cara tarik nafas dalam. Itu pokoknya tuh rasanya kalau udah selesai kita tuh bakalan plong, terus nggak terlalu banyak beban pikir. Tuh kan teman-teman, healing itu nggak perlu mahal-mahal, cukup cerita sama temen, bahkan dengerin lagu favorit, atau makan makanan favorit itu juga bisa healing loh. Tapi ya healing tuh juga harus ada batasnya ya. Aku mau nanya lagi nih, gimana sih cara kalian tetap seimbangin antara rehat dan tanggung jawab? Cara kalian kan lagi padat-padatnya nih, acara tugas, bikin laporan, asuhan, bahkan sampai yang organisasi kan padat banget, rapat siang malam kan. Nah gimana sih caranya biar tetap seimbang? Kalau dari aku tuh, aku biasanya bikin jadwal. Misalnya kan kita kuliah dari jam 8 sampai jam 4 nih. Terus habis itu saya rapat jam 4 sampai jam 6. Terus habis itu aku udah mikir nih, aku bisa ngerjain tugas tuh kira-kira kapan ya, pas udah mandi, pas udah makan gitu. Kira-kira jam bersihnya aku bisa ngerjain tugas tuh di jam berapa. Nah aku tuh udah buat jadwal gitu loh. Nah tapi pas jadwal aku belajar juga memang pure aku belajar gitu loh, nggak yang distract segala macamnya gitu. Kalau dari aku sendiri paling kita buat to-do list dulu ya, jadi yang harus kita kerjain hari ini tuh apa aja. Jadi walaupun kita mau healing atau mau santai, tapi kita udah tahu jadwal yang harus kita selesaiin hari ini tuh apa. Jadi kayak tugas-tugas itu nggak akan numpuk di hari besoknya. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa healing terus-terusan nih? Sampai akhirnya tuh kayak tugas atau apapun deadline itu kayak molor sampai keteteran. Pernah gak sih? Aku sih pernah ya, mungkin karena memang udah capek, udah bener-bener kayak udah nggak mau, kayak misalnya kayak udah nggak mau lagi tuh ngerjain tugas dulu gitu, tapi malah jadi kebablasan gitu kan. Mungkin kalau dari aku pernah, tapi aku akalinnya ya udah berarti harus belajarnya tuh bener-bener sampai yang pagi gitu, maksudnya sampai ngerjain tugasnya sampai pagi nggak tidur gitu. Itu sih yang kayak boleh kayak gitu ya. Maksudnya kalau healing juga harus tahu gitu kapan ada batasannya gitu kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri pastinya pernah dong, apalagi kayak kita udah scroll TikTok atau scroll medsos tuh pastinya udah lupa waktu, karena kan pasti ada hal-hal seru yang dibahas ya. Akhirnya buat aku ini sih jadwalnya jadi udah nggak kontrol lagi, terus banyak yang ketinggalan plan dan bikin aku jadi begadang seharian buat nutupin dan Oke, kalian punya gak sih prinsip agar kalian tuh bisa tetap balance gitu? Kalau dari aku tuh healing tuh penting dan perlu untuk dilakukan, tapi jangan lupa juga sama tanggung jawab kita. Jadi kayak mungkin kalau dari aku prioritasin dulu, prinsip itu prioritasin apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dulu sebelum kita ngasih reward gitu pada diri kita sendiri. Mungkin kalau dari aku sih kayak gitu. kalau dari aku simpel aja sih, kerja keras itu penting tapi istirahat juga wajib. Wah, gak kerasa ya obrolan kita udah lumayan panjang. Tadi kita juga udah ngebahas apa arti healing, kemudian realita mahasiswa keperawatan, sampai tips murah meriah untuk healing yang bisa kita coba. Dan buat kalian nih, dengerin ya, ingat, kamu itu nggak harus kuat kok. Rehat itu juga perlu, juga bagian dari perjuangan. Coba deh tanya ke diri sendiri, kalian udah healing belum hari ini? Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini, ada gak sih teman-teman closing statement dari kalian? Oke, closing statement ya, kalau dari aku sendiri palingan jangan lupa sayangi diri kalian sendiri, sesibuk apapun kalian harus kasih waktu istirahat juga buat diri kalian, apalagi setelah ujian. OSCE itu kan pasti kalian benar-benar capek, perlu istirahat, jadi kalian perlu kasih reward ke diri kalian sendiri, sekedar kayak beli es krim atau apapun itu, ataupun istirahat yang cukup untuk hari itu aja. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin kalau dari aku ya, closing statementnya adalah
kita kan perawat ya, sebelum kita merawat orang lain kita harus bisa merawat diri kita sendiri gitu, dengan cara healing sederhana aja kayak tadi yang sudah aku sampaikan gitu sih dari aku. Makasih ya pesan-pesannya dari teman-teman kita semua. Dan buat kalian, jangan lupa ya, share di kolom komentar healing versi kamu tuh kayak gimana sih? Siapa tahu juga bisa jadi inspirasi buat kita semua kan? Makasih buat Kak Zinta dan Lia sudah sharing pengalaman dan vibes-nya di episode kita perdana ini. Sampai ketemu di podcast Pokari selanjutnya ya. Stay aktif, tetap informatif. Dadah.